يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sekarang bacaannya sampai halaman 199 bacaannya. Wa insyaAllah ala hadat tertibi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarinnya wali-wali nikah pertama ayah. Kalau kemudian bapak, ayah nggak ada, bapak nggak ada, kemudian kakek terus ke atas ya. Nah terus kakek terus nggak ada, baru kemudian saudara laki-laki yang sekandung. Saudara laki-laki sekandung nggak ada, baru saudara laki-laki yang sebapak. Setelah laki-laki sebapak nggak ada, baru kemudian keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Kalau nggak ada juga, maka keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak terus bawah ya. Kemudian nggak ada juga, baru kemudian paman yang sekandung. Kalau paman sekandung nggak ada, baru paman yang sebapak. Diturunkan gitu ya, bapak, kemudian kakek, terus ke atas nggak ada, baru pindah kepada saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sekandung nggak ada, saudara laki-laki yang sebapak nggak ada juga, baru kemudian kepada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Nggak ada juga, baru keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Ini ada mesti pahami itu kan, nanti kejadian ini kan nggak sering, kan orang nikah nggak sering kan. Kalau sering kan repot kalau sering. Kalau nikah jarang-jarang gitu. Kejadian kasusnya bakal kejadian. Oh, ini bapaknya nggak ada, kakek cari. Kalau kakek nggak ada, ke atas terus nggak ada juga, berarti ke bawah pindah tuh saudara laki-laki yang sekandung. Oh, kalau laki-laki sekandung nggak ada, baru berpindah kepada saudara laki-laki yang sebapak. Oh, nggak ada juga, berarti keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Nggak ada juga, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang nggak ada juga, berarti paman yang sekandung. Paman sekandung nggak ada, baru kemudian paman. Nah, paman sebapak nggak ada, baru kemudian sepupu laki-laki dari paman yang sekandung nggak ada juga, baru kemudian sepupu laki-laki dari paman yang sebapak tuh ya. Yuqad dan ibnul ammi syatiqi ala ibni ammi abi, maka didahulukan sepupu dari paman yang sekandung ketimbang daripada sepupu dari paman yang sebapak tuh. Ini ada sepupu nih, sepupu paman yang sekandung, ada sepupu dari paman yang sebapak. Itu punya bapak, kemudian bapak kita punya abang atau adik yang sekandung. Dia punya apa? Punya anak tuh. Nah, dia ada ini anaknya nih, berarti sepupu laki-laki dari pamannya apa? Nah, dialah yang berhak menjadi apa? Menjadi wali nikah tuh. Ini dua-duanya ada nih. Sepupu dari paman yang sekandung ada, sepupu dari paman yang sebapak juga apa? Ada. Nah, mana yang didahulukan? Yang didahulukan yang lebih dekat mana tuh? Yang sekandung. Sepupu laki-laki dari paman yang apa? Yang sekandung. Dia yang berhak menjadi wali nikah. Kalau pernah kejadian dia bingung, ada orang, siapa yang wali nikah anak-anak? Ada punya ponakan siapa? Ada siapa? Urut ada nggak? Oh, bapaknya nggak ada. Terus, yang ada sekarang apa? Yang ada sekarang paman sekandung udah. Yang jadi apa? Yang jadi wali nikah ada paman sekandungnya, ada paman yang sebapaknya. Udah pamannya apa? Yang sekandung yang jadi wali nikah.
Kayak begini kalau kejadian, makin kita orang kejadian. Makanya kan orang dulu tuh aneh ngeliatin orang tua kita di kakek kita tuh liatin. Kalau lagi akad nikah tuh diundang guru agama, diundang muallim, diundang ustadz, diundang kiai, diundang habib. Tujuannya apa? Ada orang yang apa? Yang ngerti, yang tahunya di situ. Jadi kalau ada kesalahan yang tidak sesuai dengan hukum agama, beliau yang apa? Yang tegur, yang peringat, oh itu nggak boleh gitu, dibilangin kita tuh. Zaman sekarang udah berkurang tuh. Udah nggak boleh ngundang guru apa? Guru agamanya tuh. Diundang tuh. Kadang-kadang, maaf ya, penghulu itu kadang-kadang kalau zamannya Mu'allim Wahab, orang sini bilang nih, Anda punya orang tua, kemudian mu'allim yang lain, zamannya Mu'allim Wahab itu, yang namanya penghulu itu, mereka sudah bisa baca kitab minimal Fathul Wahab, dibaca kitab Fathul Wahab dalam mata Imam Syafi'i rahimahullah, bisa baca, bisa paham maknanya, bisa mengerti setiap ibarat yang ulama kita sampaikan. Tahu, jadi nggak sampai ada hal yang kira-kira bertentangan dengan hukum syariat, kagak. Mana bukti sekarang tuh? Bukti kuat sekarang, penghulu kalau bercampur laki perempuan, calon pengantin laki perempuan bercampur dalam sebuah majlis, ada nggak penghulu yang negara? Nggak ada. Dan negara satu penghulu tuh. Ustaz, ente gimana? Ente nggak bilangin itu mempelai laki sama perempuan itu bikin gak sah pernikahan? Dibilang apa? Dia wajar, itu dia menjadi kebiasaan. Kita punya lingkungan ini kebiasaan. Kalau kebiasaan melanggar hukum apa? Hukum syariat tidak sesuai dengan hukum syariat, wajib yang ngerti apa? Negor, ini kemungkaran, jangan dijumin. Anda bilang, itu gimana sih? Saksi nikah dalam madhab kita Imam Syafi'i nggak boleh apa? Nggak boleh apa sih? Berkumpul lagi perempuan dalam sebuah tempat, hukumnya apa? Mungkar. Kemungkaran ini. Kalau ada seorang saksi nikah tidak ingkar terhadap perempuan tadi, itu bagaimana hukumnya? Fasik. Saksi yang fasik secara mutlak dalam mata Imam Syafi'i rahimahullah dihukumkan pernikahan bagaimana? Tidak sah. Baru tuh pengantin perempuannya suruh apa? Suruh dipisah dari pengantin lakinya. Dan itu sekarang udah mulai kurang. Atau ada guru agama yang diundang tapi nggak negor. Atau ada guru agama yang diundang tapi apa? Nggak negor. Itu kemungkaran. Tetap dibiarin tuh. Berkumpul lagi dalam sebuah majlis. Jadi hukum agama itu tidak bertoleransi terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum agama. Nggak bisa tuh. Kadang-kadang ada guru agama yang amat-amat di situ, malah ikutin alur kebiasaan masyarakat yang berlaku di situ, nggak bisa. Mesti guru agama tegur di situ. Ini nggak boleh berlaku seperti ini, harus seperti ini. Ada aturannya, bukan itu guru yang ngatur, tapi yang ngatur siapa? Yang ngatur adalah agama yang ngatur. Nih begini diatur sama agama, nih begini harus begitu diatur oleh agama. Kita punya apa? Ini kita jelas semua. Literatur dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah jelas secara mutlak saksi itu tidak boleh yang apa? Yang fasik. Berkumpul laki perempuan dalam sebuah majlis tanpa adanya hijab adalah satu kemungkaran. Saksi yang tidak ingkar terhadap kemungkaran tadi dihukumkan tadi apa? Dihukumkan fasik. Saksi yang fasik akibatnya dan efeknya adalah pernikahan dihukumkan apa? Tidak sah. Ini ngaji yang memang tuh Kiai Azhari Tegal Palang tuh rahimahullah. Beliau mengatakan demikian. Ya Allah, zaman kita tulak waktu aneh ngaji Selasa subuh tuh pada subuh. Lalu dia tuh langsung bilang begitu. Zaman kita susah sekarang bilangin orang, tapi kita ada kewajiban untuk bilangin. Kenapa demikian? Ini ajarannya Rasulullah SAW demikian. Nggak pernah ketemu di Jakarta itu, nggak pernah ketemu. Aneh dari kecil ikutin akad nikah orang-orang dulu. Anda nggak pernah nemuin orang ketua atau gitu-gitu tuh bercampur laki apa? Laki itu kan nggak pernah ketemu ya di bukit dulu di tempat lain yang liatin orang tua dulu tuh perempuannya di mana? Di kamar, masa di luar? Alarmin. Di kamar disembunyiin tuh, nggak ada perempuan di pada saat nikah, nggak ada perempuan bisa sampai laki-laki tuh dipisahin tuh. Anda ngalamin zaman karena zina nih kampung kita kan ngalamin orang tua dulu, oh iya tertib rapi, lagi perempuan kali campur semua.
hati besan perempuan itu nggak boleh masuk, tetap dikasih tempat, tapi ya tempat bisa dengan apa? Dengan laki-laki kasih masuk. Kalau sekarang emaknya itu perempuan ada di mana? Depan sampai jangan tebal dulu tuh. Oh, nggak ngerti hukum agama. Penghulunya biarin aja udah. Ada guru pakai sabar-sabarin ketutupan matanya dia. Orang nggak lihat. Oleh tegar. Zaman sekarang zaman fitnah susah ya. Nah gitu ya. Jadi itu urutan tadi apa? Urutan wali nikah. Terakhir tadi sampai tadi adalah terakhir sepupu laki-laki dari paman yang seberapa. Habis itu. Walau ghaba syaqiqu lam yuzawwijil ladhi lil abi balis sultanu aw naibuhu. Kalau seandainya saudara laki-laki yang sekandung atau paman yang sekandung itu tidak ada, maka nggak bisa menikahkan paman yang sebapak. Nggak bisa tuh, nggak bisa langsung. Terus siapa yang menikahkan? Balis sultanu aw naibuhu. Sultan sekarang adalah penghulu yang merupakan utusan daripada sultan tuh, atau wakilnya karena penghulu tuh. Naam, akan tetapi ingat ya, kalau di kitab itu ada kalimat naam, artinya bukan apa? Bukan iya, bukan. Di kitab kita para ulama, kalau ada kalimat naam itu artinya bukan iya. Lagi conversation, lagi muhadatsah, kalau lagi percakapan, naam itu artinya apa? Iya tuh. Hal syarif talma, naam syarif talma, artinya iya, saya sudah minum air. Tapi kalau di kitab para ulama artinya bukan iya, bukan. Makanya kalah besar kalau misalnya ada orang yang mengartikan naam di kitab, artinya apa? Iya, bukan. Naam ini lil istidrak, akan tetapi. Aneh dengerin, karena punya guru-guru ngartiin naam, dijelasin tuh. Naam itu bukannya iya ya, artinya adalah lil istidrak, akan tetapi. Pengertian bagaimana? Dikecualikan masalah yang sebelumnya berbeda dengan masalah yang sebelahnya ini gitu. Maka ditulislah kalimat apa? Kalimat na'am gitu. Makanya al-ilmu bil-ta'allum, al-ilmu bil-talaqqi. Sembarangan. Ada yang nerangin, sembarangan kan ada qasad, ada niat, itu ada qasad, ada ta'arud. Apa ta'arud? Ta'arud bukan ta'arud. Qasad ta'arud ta'id. Bukan ta'arud tapi apa? Ta'arud itu ta'arud bahasa apa? Itu ta'arud apa? Ya Allah. Makanya mesti bertalaki, nggak bisa tuh dengar-dengar orang belajar, nggak bisa. Dari guru ke guru terus bersambung, dari guru ke guru sampai bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niat sembahyang kan 3 tuh yang wajib. Qasad ta'arud, bukan ta'arud ya, bukan apa? Bukan ta'arud, ta'arud lagi. Ta'arud orang lapar namanya ta'arud. Bukan ta'arud tapi apa? Ta'arud. Kita punya guru kan di kampung kita begitu jelasin. Ada qasad ya, qasad usolli. Yang kedua ada apa? Ta'arud, bukan ta'arud. Ta'arud. Jadi kalau kita dengar hal yang salah, kuping kita nggak enak tuh. Kok ta'arud sih? Apaan? Nama burung apa ta'arud tuh? Kan ini bukan ta'arud tapi apa? Ta'arud. Ta'ain ro dha. Ro-nya itu ada tasdidnya. Ta'arud bukan apa? Bukan ta'arud. Yang lebih mengherankan lagi, mandi hadas itu katanya ada qasad, ada ta'arud, ada apa masalah di mandi hadas orang cair. Astagfirullahaladzim. Artinya guru kalau nggak menguasai satu bidang jangan ngajar itu bidang. Guru kalau nggak menguasai satu bidang agama, jangan apa? Jangan ngajar, karena harus belajar bertalaki. Kita aneh belajar kitab Fathul Mu'in itu 4 guru. Aneh baca kitab Fathul Mu'in itu kitab yang aqalnal jabal, yang lebih berat daripada gunung. Itu susah untuk memahami ibarat daripada kitab Fathul Mu'in. Aneh ngaji sampai 4 guru kitab Fathul Mu'in, baru kita paham tuh. Ngaji bukan ngaji pakai silabus, bukan. Kalau zaman sekarang kan pakai silabus, ketika aja silabus. Temannya si Boni, silabus pakai apa itu? Pakai materi diambil cuplikan-cuplikannya. Kalau kita dulu ngaji nggak pakai silabus, baca dari awal kitab sampai apa? Sampai habis tuh. Jadi ibarat kitab tuh nggak ada kelengkap. Dari guru-guru kita baca tuh nggak ada kelengkap. Itu ngerti semua, paham tuh.
Ini baca kitab Fathul Mu'in 4 guru, khotam semua, nggak ada kelewatan. Fathul Mu'in, kitab yang kata ulama bilang afqal minal jabal, lebih berat daripada gunung yang kita bawa itu. Jadi kita kalau jadi guru, kalau emang kita nggak ngerti itu bidang, jangan apa? Jangan maksain ngajar, jangan maksain ngajar. Kalau nggak ngerti jangan maksain ngajar. Nanti akhirnya kalau orang awam dengarnya khair aja dia udah. Orang awam yang nggak ngerti apa-apaan, itu guru kan disangka udah pintar aja kan begitu. Udah dengarnya udah asik aja ya. Orang guru pakai sorban gede kan, kalau udah orang baik aja udah. Tapi kalau yang ngerti, jangan guru yang ngerti. Ente deh orang-orang Bukit Duri asli yang udah ngerti, pas denger tuh kalimat, kok ta'arud, bukan ta'arud tapi apa? Ta'arud, ente aja yang jamaah umum gitu tahu, salah ini bukan ta'arud tapi apa? Ta'arud, karena kita punya guru ngajarin begitu, bukan ta'arud. Yang lebih mengherankan lagi tadi, mandi hadas ada apa? Ada kosong, ada ta'arud, ada ta'in, masa berada susah nih? Allah, kita bilang zaman sekarang jadi aneh. Kalau guru nggak menguasai bidang itu jangan ngajar, karena nggak semua guru menguasai bidang. Tergantung belajar dia capeknya waktu dia masih muda. Jadi guru agama boleh ustadz, boleh kiai, siapapun dia, itu tergantung capek dia waktu di bujangan, waktu belajarnya capek dia bagaimana, semaksimal mungkin nggak waktu di belajarnya tuh. Itulah hasil yang didapat waktu dia tua. Kalau waktu mudanya santai belajarnya, bisa jadi guru tapi kan nggak maksimal, nggak menguasai semua bidang. Abu Abdul Rahman Nawawi rahimahullah, waktu aneh ngaji kepada beliau katakan, seorang kiai itu bisa digelar kiai bila sudah menguasai 18 cabang ilmu agama. Sudah menguasai berapa? 18 cabang ilmu agama. Ilmu lughah, ilmu sharaf, ilmu nahwu, ilmu bayan badi' ma'ani, ilmu mantiq, ilmu qawafi, ilmu al-aruf, banyak tuh. 18 tuh udah menguasai 18, menguasain ya, bukan tahu ya, menguasain baru bisa dipanggil apa? Kiai. Jadi manakala ada seorang jamaah, seorang murid pengen kiai belajar dong balaghah, diajarin dari dia, karena dia bisa. Kata Mu'allim Syafi'i Adami, itu kiai kayak orang yang dagang kelontong. Beli beras ada, balsam ada, beli minyak ada, beli telur ada, ciki ada, semuanya ada, semuanya ada. Rokok, beras sampai lem-lem yang nggak masuk akal tuh ada. Orang jual aja lem-lem yang nggak ada mereknya gitu, dia jual kelontongan gitu. Toko kelontong ya, warung kelontong kan jual semua, ada semua. Ada semua tuh, ada semua dijual. Katanya Pak Ali Sardami begitu rahimahullah kata beliau, kiai, ustadz itu guru agama mestinya kayak barang kelontong. Ada semua yang dimiliki. Kalau ada orang bilang kiai pengen belajar mantiq, dia bisa ajarin. Kiai pengen belajar balaghah, bisa diajarin. Pengen belajar faraid, bisa diajarin. Baru dibilang apa? Dibilang kiai. Sekarang bukan kiai, dipanggil apa? Panggil kiai, kiai bukan kiai. Zaman sekarang udah zaman begitu ente ya. Jadi ente yang mudah-mudahan nih pesenin biar maksimal belajarnya, karena guru agama zaman sekarang yang berkualitas, bukan kualitas ya, bukan apa? Bukan kuantitas, bukan kuantitas, tidak menunjukkan kualitas. Banyak nih, sekarang kita lihat nih orang pakai sorban. Itu kualitas, itu apa? Kuantitas, bukan apa? Kualitas. Nggak semua yang pakai sorban di kampung kita tempat ini, nggak semuanya itu dikuasai dalam agama. Nggak semua. Semua yang pakai gamis, yang pakai sorban, yang macam-macam itu kita lihatin, itu nggak semua mereka menguasai. Tapi orang sudah bilang panggil apa? Ustadz, panggil kiai. Allah, di tempat kita lihatin, Allah kesian banget orang-orang umum zaman sekarang nih. Punya Abdul Rahman Nawawi udah nggak ada, kan begitu. Yang tua-tua udah pada nggak ada, habis. Tinggal yang muda-muda, lagi mudanya belajarnya nggak maksimal, udah naik ke atas, ganti posisi yang tua-tua. Kita lihatin dulu belajarnya gimana, nggak ketemu di majelis Kiai Habib, nggak ketemu sama dia orang, atau di atas. Allah, kita bilang, kan ini makanya yang muda-muda belajar biar maksimal, belajar itu semua yang biar maksimal. Walaupun masih ada guru-guru yang masih bisa ngajarin. Nanti zaman akan datang susah itu nyari buat belajar balaghah, buat belajar mantiq. Ini belajar mantiq sama Imam Ali itu lama. Mantiq, belajar mantiq atur Imam Ali susah itu mantiq, atur dan mantiq tuh.
zaman sekarang. Mantek kalau sekarang mantek ya. Musim kering pakai mantek, bukan mantek. Mantek tuh. Mantek mahal tuh, mantek 6 juta, 10 juta. Mantek 40 meter apalagi. Ini mantek, ilmu mantek, ilmu logika tuh. Itu mantek kudu dipelajari mudah-mudah tuh, kudu tahu ya mudah-mudah mantek tuh. Aneh ngajar di sini aja nahu seorang anak-anak muda pada muntah. Udah pada pusing palanya ya, pelan-pelan ya Allah, kita jalan pelan-pelan dikit-dikit mudah-mudah ya. Nah, insyaallah akan datang ya. Nah, kayak gini nih, masalah kayak gini nih. Di kitab ini kan perlu dibaca nih. Maksudnya apa? Al-ilmu bitalaqi. Itu dari naam, kalimat naam tuh. Naam bukan tadi apa tuh? Iya, tapi apa? Akan tetapi lil istidrak. Naam, lil istidrak. Sini lah, jam 6 wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna li annana tarafna wa annana asrafna wa 'ala أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ashani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi' ashani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi' ashani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.